Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan TIK kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik bagian yang pertama. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Energi listrik bermanfaat untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi mempermudah pekerjaan manusia. Hampir setiap manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kelistrikan. Kelistrikan atau listrik bukan lagi menjadi kata-kata yang asing bagi kalian pada zaman sekarang ini. Pada era modern seperti sekarang ini, listrik dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Ada begitu banyak produk-produk elektronik yang canggih dan sudah menggunakan energi listrik sebagai sumber energi utamanya, seperti kulkas, TV, dan barang elektronik lainnya. Tanpa kalian menyadarinya, kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa peralatan tersebut sudah menggunakan energi listrik sebagai sumber dayanya, dan tanpa mengetahui apa kelistrikan dan apa bahaya dari kelistrikan itu sendiri. Pengertian listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dan menjadi kategori kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia di era globalisasi ini. Hal ini terjadi karena hampir semua kebutuhan manusia yang berkaitan dengan peralatan menggunakan listrik sebagai energinya, misalnya kipas angin, televisi, mesin cuci, termasuk juga penggunaan listrik dalam rumah tangga. Namun dalam penggunaannya seringkali pemasangan komponen-komponen listrik belum menerapkan standar pemasangan instalasi listrik secara baik. Banyak kasus ketidakberesan listrik pada rumah tinggal siap huni, terutama untuk rumah tinggal di komplek perumahan yang masuk ke golong tarif R1, yaitu 450 volt ampere sampai dengan 2200 volt ampere. Mulai dari ketidakberesan pada spesifikasi kabel, teknik penyambungan kabel, teknik penanaman kabel di dalam dinding hingga pemasangan stop kontak dan saklar lampu. Instalasi listrik selalu berkaitan dengan model bangunan yang bersangkutan. Dana bangunan adalah suatu gambar yang menunjukkan lokasi dari berbagai ruangan dan kegunaannya. Dana bangunan adalah suatu gambar yang menunjukkan lokasi dari berbagai ruangan kegunaan, jendela, pintu, tangga, gang, dan lain-lain pada suatu rumah tinggal tertentu. Salah satu sistem utilitas untuk menyempurnakan perbedaan sebuah rumah adalah instalasi listrik. Secara umum, instalasi kabel yang terpasang di rumah, baik yang sudah ditempati dalam waktu lama maupun baru, memiliki kabel jenis NYM berukuran minimal 3 kali 2,5 mm yang terpasang untuk setiap titik stop kontak dan 2 kali 1,15 mm untuk setiap titik lampu. Guna pemasangan suatu instalasi listrik tidak bisa dilakukan sembarang karena berhubungan dengan keselamatan jiwa dan kenyamanan. Dana suatu bangunan pada umumnya digambarkan dengan menggunakan skala misalnya 1:50 atau 1:100 tergantung pada ukuran kertas yang digunakan dan pada luasnya bangunan. Sebagai bahan evaluasi, jawab pertanyaan pertama, apa itu listrik? Yang kedua, sebutkan 2 golongan tarif listrik. Yang ketiga, sebutkan 5 macam barang elektronik yang menggunakan listrik yang ada di rumah. Yang keempat, sebutkan 2 model ukuran kabel NYM. Kita lanjut ke materi berikutnya. 2.
Jenis dan manfaat listrik. Listrik merupakan energi yang dapat disalurkan melalui penghantar berupa kabel. Adanya arus listrik dikarenakan muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik AC dan DC. Yang pertama, arus listrik DC. Arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus listrik pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif atau elektron menuju ke kutub positif. Nah, aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Beberapa beban elektronik yang menggunakan arus listrik DC diantaranya lampu LED atau light emitting diode, kemudian komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Kemudian yang B, arus listrik AC. Arus listrik AC atau alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri listrik bolak-balik atau AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fase adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi ini terdapat pada rumah kalian kecuali jika kalian tidak berlangganan listrik PLN. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yang lain adalah untuk mesin cuci, penerangan atau untuk lampu, kemudian pompa air, AC pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Jelaskan arus listrik DC dan AC. Yang kedua, sebutkan masing-masing 5 jenis barang elektronik yang menggunakan arus listrik DC dan AC. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang ketiga, sistem transmisi energi listrik di rumah tangga. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistem transmisi energi listrik di rumah tangga. Yang pertama, gambar instalasi. Rancangan instalasi listrik terdiri dari gambar situasi untuk menunjukkan letak bangunan instalasi yang akan dipasang serta rencana penyambungan dengan jaringan listrik PLN dan gambar instalasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari gambar instalasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya seperti titik lampu, kotak kontak, saklar, motor listrik, PHB, dan lain-lain. Rancangan hubungan perlengkapan listrik dengan alat pengendalinya seperti hubungan lampu dengan saklarnya, motor dengan pengasutnya, dan alat pengatur kecepatannya yang merupakan bagian dari sirkuit akhir dengan perlengkapan hubungan bagi PHB. Kemudian yang B, diagram garis ganda dan garis tunggal. Lina perincian dan keterangan yang diperlukan dalam diagram garis ganda dan garis tunggal diantaranya cara pemasangan alat-alat listrik, cara pemasangan kabel, cara kerja instalasi kontrol,
dan perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubungan bagi gambar yang jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Gambar denah bangunan disederhanakan dengan saluran aluran listrik digambar lebih tebal, sedangkan posisi dinding digambar dengan garis tunggal agak tipis supaya gambarnya rapi. Harus dipilih tebal garis yang sesuai, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam diagram garis ganda dan garis tunggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara menggambar dengan garis ganda. Setiap penghantar digambar dengan garis tersendiri. Misalnya, menggambar diagram garis ganda untuk sebuah saklar kutub, satu dengan satu titik lampu. Sedangkan dalam diagram garis tunggal, penghantar yang sejenis digambar satu garis dengan beberapa garis bintang kecil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diagram garis tunggal, yaitu ukuran jenis hantaran yang akan digunakan, keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya, sistem pertanahannya, serta diagram perlengkapan hubungan bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal untuk setiap komponen. Yang kedua, jumlah garis lintang menyatakan jumlah penghantar sejenis yang ada. Misalnya, memperlihatkan diagram garis ganda dan diagram garis tunggal untuk beberapa jenis hubungan-hubungan saklar. Yang pertama, hubungan saklar seri. Saklar seri berguna untuk memutuskan dan menghubungkan dua arah lampu atau dua buah kelompok lampu secara bergantian atau bersamaan. Yang B, hubungan saklar tukar atau hotel. Saklar tukar digunakan untuk melayani satu lampu atau kelompok lampu dari dua tempat. Oleh karena itu, digunakan dua saklar tukar. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan 3. Yang pertama, apa fungsi gambar instalasi? Yang kedua, sebutkan dua hal yang perlu diperhatikan dari gambar instalasi. Yang ketiga, apa arti diagram garis ganda dan garis tunggal? Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.